Ini HP, Pak. HP ini hanya bisa hidup karena ada baterai. Nah, kalau baterainya nggak ada, maka dia tak hidup. Sekarang kita coba ke tubuh kita, Pak. Tangan ini dia tak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa bergerak begini kalau dia tak punya baterai, Pak. Mana baterainya? Itulah yang disebut dengan roh. Benda ini bisa mengaji, Pak, tapi dia tidak merasakan zuk. Zuk, Pak. Zuk itu rasa, Pak. Itulah substansi daripada makna hakikat roh pada manusia, Pak. Ketika Nabi Adam diciptakan 40 tahun Nabi Adam dalam bentuk tanah liat, Pak. 40 tahun 40 tahun dalam bentuk campuran air. 40 tahun itu proses kesudahan Nabi Adam dalam bentuk kulit. Apa kata Allah? Roh. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Iya. Ketika itu roh sudah mulai zikir, Pak. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu birabbikum, qalu bala. Betul katanya. Syahidna, kami saksikan engkau Tuhan kami. Itu maknanya zikir, Pak. Dieksperimenkan, Pak. Karena dia masuk ke benda, nanti benda ini jangan-jangan efeknya tidak mengakui Tuhan. Fitrahnya Allah, fitratullahi. Ini akan masuk tu Bapak 100 tahun roh ini berputar-putar saja, Pak. Berputar-putar saja, Pak. Diulang lagi sama Allah, masuk katanya. Nyuputar, Pak. Selama 100 tahun 3 kali Allah bertita, ya ruh udkhuli, masuklah engkau kepada jasad Nabi Adam. Mulainya masuk, Pak. Mulai roh ini masuk. Pada dasarnya roh ini enggan masuk, Pak, karena tubuh manusia ini dianggap menjijikkan. Banyak lubang. Lubang bagian sini, bagian telinga, hidung, posisi dalamnya gelap. Tak mahu dia masuk. Kenapa roh ini masuk? Allah mengatakan begini, Pak. Roh, engkau tak bisa menolak perintahku. Yang engkau pikirkan cuma satu. Kalau engkau masuk ke tubuh manusia ini dengan ikhlas, maka ketika engkau akan keluar nanti, maka engkau akan ikhlas juga. Makanya baru berani masuk, Pak. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga. Pada manusia, Bapak, menjadi 9 bulan, Pak. Kita berada di alam rahim. Ketika 40 kedua, fayunfahu fihi ruh, ditiupkanlah ruh kepada awak, Pak. Inilah yang kita pakai, Pak. Ruh dengan jasad. Ketika ruh masuk, ketika masuk ke yapuh, ni yapuh nama, Pak. Ubun-ubun. Memang ubun-ubun, Pak. Pertama masuk, mulai aktif bagian kepala, Pak. Lewat mata mulai nampak, dan kulit ini langsung berubah, Pak, dari bentuk tanah menjadi daging. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti body doang, Pak. Hacim katanya, Pak. Nah, ketika masuk bagian kepala sampai ke dada, mata Nabi Adam melihat roh itu berjalan, Pak. Nabi Adam melihat, ya, sampai ke perut, sampai di paru, langsung lapar. Langsung kaki ini mau berjalan, Pak. Begitulah manusia tergesa-gesa. Efek roh itu masuk, mata berfungsi, dipinjamkan basirnya Allah. Allah Maha Basir, dipinjamkan sedikit sifat Allah kepada manusia, Pak. Telinga mendengar, Sami'un, Allahu Sami'ul Basir, dipinjamkan
secuil ilmunya Allah kepada telinga kita. Inilah yang kita pakai, Pak, ketika kita hidup di dalam kondisi dunia ini. Ketika Nabi ditanya oleh Aisyah, wahai baginda Nabi, mata arabtullah, kapan aku kenal dengan Allah? Atau mata arabtu rabbi, apabila hamba kenal dengan Tuhanku, wahai baginda Nabi? Nabi menjawab, iza arabti nafsaki fa arabtillah. Kalau kamu kenal dengan dirimu, maka engkau kenal dengan Tuhanmu. Inilah yang dikembangkan oleh para ulama dalam bentuk konteks zikir tadi, Pak. Kalau kita yang pada tingkat orang biasa, Pak, coba ini dipertajam, Pak. Az-zikru jasdi birruh, zikir jasad dengan ruh. Yang kedua, az-zikru ruhi bil jasad, zikir ruh dengan jasad. Baca ruh tu, Ustaz, supaya kita nikmat, Pak, mendapatkan nikmat ketika media ibadah ni kita pakai, Pak. Zikir jasad dengan ruh. Kan kita digabung ni, Pak. Satu jasad, satu ruh. Atau ruh bergabung dengan jasad. Ruh itu bukan Tuhan, Pak, tetapi makhluk. Itu ulama sepakat bahawa roh itu makhluk. Nanti ketika awak mati, di dalam kitab-kitab hadis-hadis Nabi ditunjukkan ada roh itu nanti di alam kubur dengan kita. Ada yang tergantung-gantung antara langit dengan bumi, Pak. Ada yang fi illiyin. Kalau kita orang-orang yang soleh, Pak, naik dia ke atas illiyin. Kalau orang jahat di sijjin. Ya. Tubuh ini ada dua unsur. Unsur jasad dengan unsur ruh. Dapat barokah, Pak. Nanti dapat fayat. Fayat itu, Pak, ilmu tambahan, Pak. Dilimpahkan Allah kawak, Pak. Dilimpahkan Allah kawak. Itu makanya enggak aneh, Pak, Bapak. Orang ada yang tahu dia matinya, Pak. Bukan tahu, Pak. Diberikan tanda-tanda oleh Allah, Pak. Saya waktu di Padang dulu, Pak, tidak pernah ibu tu selama saya tinggal di situ, Pak, dia datang ke rumah minta maaf, Pak. Tapi ketika itu pagi itu datang dia, Pak, ke rumah. Mengapa ibu kau minta maaf kok? Paginya minta maaf, sore dia sakit, Pak. Malam meninggal. Tak luar biasa tu, Pak. Jadi bukan tahu, Pak, diberikan ilmu fayat. Itu fayat nama, limpahan karunia. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu coba selalu bermunajat kepada Allah, nanti ada limpahan karunia, Pak. Itu yang sulit disampaikan, Pak. Kadang-kadang ada kontak batin. Iyo rupanya, mah. Ada perasaan nambo, kejadian ko terbesik di pikiran nambo, tapi rasa-rasa keindah. Itu dia, Pak. Semakin tajam kita kepada, kadang-kadang lewat mimpi, Pak. Lewat mimpi. Jatuh dari mobil, masuk jurang, Pak. Nanya kakak, saya mimpi anak begini, kok bisa begini, apa tu? Katanya sama saya. Kayaknya ada, dia salah melakukan sesuatu. Seminggu satu tertangkap dia narkoba, Pak. Ilmu fayat itu kalau enggak lewat mimpi, kontak batin, Pak. Itu makanya dulu, Pak, untung ambo nak naik oto kok, Pak. Rupanya kecelakaan, Pak. Kan unik tu, Pak. Saya termasuk orang yang meyakini karunia-karunia Allah seperti itu, Pak. Jadi kata Allah, antakbud, engkau sembah Allah itu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka Allah akan melihat engkau. Maksudnya apa itu, Pak? Itu namanya majazi, Pak. Bahwa melihat Allah dengan mata itu tidak mungkin, tapi dengan batin, Pak. Dengan batin. Makrifat dalam ilmu tarekat itu melihat Allah kah? Bukan, Pak. Tapi zuk batin. Zuk batin. Bahasa awak apa? Raso, Pak.
rasa, zuq, at-tazawwuq, merasakan. Itu dalam tingkat orang-orang biasa, artinya yang ditekankan pada tingkat makrifat itu rasa kepekaan batin. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berzikir itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyama. Qiyama itu Pak punya potensi dia. Ketika itu bahasanya juga bajaza dalalatul iqtida, maksudnya ketika berdiri. Tapi makna substansinya Bapak punya upaya penuh. Qiyama wa qu'udah, ketika qu'ud melakukan itu Pak, qu'ud duduk. Jadi bukan parsial namanya Pak. Wa ala junubihim, kemudian ketika dia tidur, ketika itulah menemukan makrifat Pak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu tingkat makrifat Pak. Maka itu yang kita coba dibangkitkan dengan zikir. Ketika kita berzikir kepada Allah. Ibu-ibu kalau sudah mencuci di rumah Pak, kan sembahyang duha tu, yang paling enak tu Pak, ketika buat sembahyang duha tu agak terkantuk Pak, agak ngantuk, kan capek tu. Sembahyang duha langsung zikir Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu talaluk apa? Tum. Coba rasakan ketika bangun Pak. Jadi tertidur karena zikir itu beda Pak. Nikmat. Coba zikir ketika sembahyang duha. Nikmat. Kan berbunyi nih Pak. La ilaha illallah. Lah, ini zikirnya zikir apa? Kalau zikir jasad dengan roh yang difungsikan anggota tubuh Pak. La ilaha illallah. Itu difungsikan jasad. Jasad ini tak berbunyi kalau enggak ada roh. Ini teorinya lain Pak. Tapi bukan tak bersanad. Pak Bapak zikir pakai jasad. Ini yang berbunyi jasad nih Pak. La ilaha illallah. Bapak rasakan bahwa jasad itu berbunyi karena roh. Itu baca Ustaz, latihlah di rumah Pak. Melatih di rumah. Jadi itu namanya zikir jasad dengan roh. Yang diawali dengan jasad, kemudian digabungkan dengan roh. Sebab Bapak yang paling dekat penangkap sinyal manusia dengan Allah adalah roh. Yas'alunaka 'anir roh, qulir roh min amri rabbi. Kalau zikir roh dengan jasad, maka ikon tak berbunyi tu Pak. Mata ditutup. Yang nampak gelap gulita Pak. Dunia lawak lipik Pak. Dunia ini sudah kita lipat, dihilangkan dengan menutup mata. Kalau Imam Ghazali mengatakan Pak, lapik yang modern tak boleh dia Pak. Dinjang-dinjang bacet-cet baragi-ragi tu Pak, dengan hiasan tak boleh. Kerana itu mempercundang manusia Pak. Ia tak apa-apa ibu. Awak sedang semayang nampak bunga tu Pak. Hanya godah mata awak Pak. Kalau zikir memakai roh, maka dunia dihilangkan. Awak panah yang dirasakan bukan badan, tetapi alam batin. Alam batin. Sekali-kali Bapak jangan mengingat tangan ada di badan. Jangan dilihat mata ada di kepala. Jangan dirasakan telinga ada di kepala. Cubalah Pak. Itu namanya zikir roh dengan jasad. Ada zikir jasad dengan roh. Nanti setelah sekian bulan Bapak mencoba eksperimen, coba lihat pengaruhnya Pak. Agak sedikit sulit untuk kita kalangan-kalangan biasa. Ini penting. Cuman Pak Bapak yang tak saya kasihkan doanya. Ini sebetulnya pakai doa. Ya Allah, ya Allah, huwal jalilul akbar wal muhabbatu alal makhlukin bil ajhari wal fana bisir min kulli disir bihaulika wa quwwatika bi qudratikal akbar. Bahasa awaknya Pak, ya Allah, ya Allah, engkaulah yang cinta dengan makhluk
engkau. Aku melakukan zikir rahasia ini dengan kekuatan kudratmu. Itu maka doanya ada juga, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi wa'tini mahabbataka wa maghfiratak. Ya Allah, yang aku tujukan itu adalah keredaan engkau, maka bukakan bagi aku makrifatku kepada engkau. Kemudian Allahumma ftahli sirraka wa ghinaka, bukakanlah rahasiamu kepadaku, bizikri, dengan zikir, jasdi birruh, jasadku dengan ruh, au zikri ruhi bil jasad, atau zikir ruhku dengan jasadku. Baru berjalan Pak. Itu yang tidak sempat saya bagikan baru. Barangkali itu saja.